Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sleman, Ibu Fatmiati SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIS, Bapak Ibu Guru, dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Sleman, dan anak-anakku pengurus MPK, calon ketua OSIS, dan seluruh siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Para siswa, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pengurus MPK yang meskipun dalam masa pandemi ini berhasil melaksanakan salah satu programnya, yaitu pemilihan ketua OSIS. Meskipun di era pandemi, mereka bisa mengatasi dengan menggunakan teknologi yang memadai. Penghargaan yang tinggi saya sampaikan juga kepada para calon ketua OSIS yang sudah berhasil menunjukkan kompetensi dan semangatnya kepada panitia seleksi dan juga kepada Bapak Ibu Pembina OSIS. Tiba giliran kalian sekarang menunjukkan kompetensi kalian dan semangat kalian kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Sleman agar kalian mendapatkan kepercayaan dan terpilih dalam proses seleksi ini. Pesan kami kepada seluruh calon ketua OSIS untuk memiliki sikap berbesar hati, yaitu dengan cara siap menerima kemenangan dan siap menerima kekalahan. Kami pesankan kepada yang tidak berhasil memenangkan proses pemilihan ini untuk selalu dapat tetap mendukung kepada calon yang terpilih. Anak-anakku, para siswa SMA Negeri 1 Sleman yang saya cintai dan saya banggakan, posisi ketua OSIS itu sangat strategis dalam memajukan kegiatan-kegiatan kesiswaan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya di bawah koordinasi ketua OSIS. Antara lain, pelaksanaan hari ulang tahun sekolah, pelaksanaan porsenitas, bakti lingkungan, buku tahunan siswa, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketua OSIS itu sangat berperan aktif, mempunyai peran yang strategis dalam menentukan maju dan tidaknya sekolah. Oleh karena itu, kami berpesan kepada semua siswa SMA Negeri 1 Sleman untuk bisa berperan aktif menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon ketua OSIS yang menurut hati nurani anak-anakku semua ini yang terbaik. Pilihlah calon yang sekiranya akan membawa kemajuan kepada sekolah yang kita cintai ini. Bagi seluruh siswa ataupun calon ketua OSIS yang tidak terpilih, kami menyarankan untuk dapat berkreasi ataupun membaktikan tenaga dan pikirannya pada organisasi-organisasi yang ada di bawah OSIS ataupun yang berdiri di samping OSIS. Seperti Rohes, seperti Duta Brand-Gym, Duta Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Kalau kalian bisa mencurahkan dan memberikan keseriusan dalam setiap organisasi itu, saya yakin keseriusan Anda itu akan menempa diri Anda dan meningkatkan soft skill Anda. Antara lain soft skill kedisiplinan, soft skill kepemimpinan, soft skill kemampuan bekerja sama, dan sebagainya. Akhirnya, saya ucapkan kepada seluruh siswa dan seluruh calon ketua OSIS untuk menjalankan proses demokrasi ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Sleman, Ibu Fatmiati SPD MPD. Yang saya hormati, Bapak Mas Huda Nurbani, SPD MPD, selaku Waka Kesiswaan serta Pembina OSIS SMA Negeri 1 Sleman, Bapak Ibu Guru, dan staf karyawan SMA Negeri 1 Sleman, serta teman-temanku dari kelas 10, 11, 12 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara hari ini, yaitu orasi kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sleman tahun 2021 dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para teman-teman yang berbahagia, orasi kali ini merupakan ajang untuk menyampaikan visi misi dan juga promosi setiap kandidat calon ketua OSIS tahun 2021. Dan juga orasi kali ini merupakan acuan bagi teman-teman semua pada pemilihan di tanggal 5 Oktober mendatang. Insya Allah, seluruh kandidat ketua OSIS tahun 2021 merupakan orang-orang yang bertanggung jawab, disiplin, dapat dipercaya, dan merupakan orang-orang pilihan yang telah dipilih menjadi calon ketua OSIS tahun 2021. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman semua, pilihlah ketua OSIS sesuai dengan minat, sesuai dengan keyakinan, dan sesuai dengan hati nurani teman-teman. Insya Allah, siapapun yang menjadi ketua OSIS nantinya merupakan orang yang benar-benar terpilih menjadi ketua OSIS dan orang yang benar-benar dipercaya menjadi ketua OSIS tahun 2021. Saya yakin ketua OSIS yang akan menjabat adalah orang yang mampu melaksanakan visi misi yang dia ucapkan dan mampu melaksanakan seluruh program kerja yang akan diterapkan yang insya Allah bermanfaat untuk SMA Negeri 1 Sleman ke depannya. Maka pilihlah ketua OSIS sesuai hati nurani dan sesuai keinginan teman-teman. Mungkin itu dari saya. Saya mewakili panitia memohon maaf bila acara kurang nyaman di hati teman-teman. Maka dari itu, saya dan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam menyiapkan acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pradipta Tama. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMA Negeri 1 Sleman, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri dan menyaksikan secara virtual acara orasi kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sleman masa bakti 2021-2022. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara orasi calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara sedemikian rupa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua yang sedang menyaksikan di rumah? Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Perkenankan saya Gisela Citra Riyandita Pamungkas sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu orasi dari para calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Untuk yang pertama, kita mulai dari kandidat dengan nomor urut 1, Saudara Raffi Akbar Siraj Alyano dari kelas 11 IPA 4. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akbar Siraj Aliano, biasa dipanggil Raffi, dari kelas 11 MIA 4. Saya akan membacakan visi dan misi saya. Yang pertama, misi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sleman menjadi sarana bagi siswa-siswi untuk mengasah potensi diri sehingga terbentuk siswa-siswi yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dan saya akan membacakan misi saya. Yang pertama adalah mengembangkan minat dan bakat setiap siswa melalui kegiatan yang diadakan oleh OSIS. Misi yang kedua adalah meningkatkan iman dan takwa dalam setiap kegiatan. Misi yang ketiga adalah mengoptimalkan dan meningkatkan setiap mutu kerja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Raffi yang sudah menyampaikan orasinya. Dilanjutkan dengan kandidat dengan nomor urut 2, Saudari Wafik Ramadhani Arohmah dari kelas 11 IPS 2, kami persilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wafik Ramadhani Arohmah, bisa dipanggil Wafik, dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS. Visi saya, mewujudkan aspirasi dan minat bakat siswa dengan berlandaskan keadilan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menjalankan visi dan tujuan yang telah saya sebutkan, saya memiliki langkah-langkah atau misi yang akan saya lakukan. Misi saya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempererat kerjasama OSIS dan organisasi lain di SMA Negeri 1 Sleman untuk membuat inovasi-inovasi baru dengan dukungan aspirasi para warga sekolah. Dan yang ketiga, menumbuhkan, mengembangkan, dan mendukung minat bakat siswa, baik segi akademik dan non-akademiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudari Wafik. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan orasi dari kandidat dengan nomor urut 3 atau nomor urut terakhir atas nama Saudari Salma Salsabila dari kelas 11 IPA 2. Kami persilakan untuk menyampaikan orasinya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dari kelas 11 MIA 2. Saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Sleman, OSIS yang dapat mengembangkan aspek spiritual, sosial, emosional, fisik, dan membangkitkan solidaritas antar siswa. Untuk misi saya yang pertama adalah menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen di warga di sekolah SMA Negeri 1 Sleman. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa peduli dan sopan santun di kalangan siswa. Yang keempat adalah menjalankan kegiatan atau ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kreativitas, skill, dan keilmuan. Untuk yang kelima adalah mendisiplinkan tata tertib di lingkungan SMA Negeri 1 Sleman. Baik, itu tadi adalah visi dan misi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas orasi visi misi yang telah disampaikan oleh ketiga kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sleman masa bakti 2021-2022. Sekarang mari kita lanjutkan di acara yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Sebelumnya, untuk pertanyaan dalam sesi tanya-jawab ini diambil dari Q&A Instagram. Untuk para kandidat calon ketua OSIS, dipersilakan ke depan untuk memilih pertanyaan secara acak.
Baik teman-teman semua, sekarang saya akan membacakan pertanyaan pertama untuk kandidat nomor urut 1, Saudara Raffi Akbar. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana tanggapan Anda tentang ekstra yang dianggap tidak berdampak pada prestasi akademik? Untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa program kerja baru yang akan direalisasikan dan berdampak positif secara langsung pada sekolah? Apakah sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya? Jika sudah, dipersilahkan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jika tidak berpengaruh dengan prestasi, maka ekstra itu bisa dikembangkan lagi, mungkin dari sisi positifnya atau kebermanfaatannya. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa dibacakan lagi. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa program kerja baru yang akan direalisasikan dan berdampak positif secara langsung pada sekolah? Oke, ya akan saya jawab. Yang akan saya realisasikan yang pertama adalah membuat program membuat mading dari semua siswa sekolah SMA Negeri 1 Sleman untuk membuat karya-karya berupa tulisan, nanti bisa dipamerkan dalam sebuah mading dan bisa dibaca oleh semua siswa. Itu sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Raffi Akbar atas jawabannya. Dari Bapak atau Ibu Guru, pembina, apakah ada pertanyaan atau saran? Baiklah, kalau sudah cukup, langsung kita lanjutkan dengan pertanyaan pertama untuk kandidat nomor urut 2, Saudari Wafik Ramadhani. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan strategi apa yang telah kamu siapkan untuk membangun OSIS SMA Negeri 1 Sleman ke depannya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi kurangnya antusiasme siswa dalam mengikuti event tertentu? Sekali lagi. Yang pertama, jelaskan strategi apa yang telah kamu siapkan untuk membangun OSIS SMA Negeri 1 Sleman ke depannya. Jika sudah bisa dipahami, silahkan untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, strategi. Strategi apa yang akan saya lakukan untuk apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS? Yang pertama, mungkin saya akan memperbaiki dulu dari kinerja organisasi OSIS. Dari situ saya dan teman-teman OSIS baru akan melancarkan strategi baru untuk siswa dan warga sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi kurangnya antusiasme siswa dalam mengikuti event tertentu? yang pertama kita lihat dulu event apa yang sedang dilaksanakan. Dan kita perlu mengetahui kenapa event tersebut tidak memiliki banyak daya tariknya. Lalu kita akan membuatkan promosi untuk gencar mengajak teman-teman mengikuti lomba yang dilaksanakan dalam event tersebut. Dapat dipahami bahwa sebuah event itu jangan dipaksakan kepada orang yang tidak memiliki minat dalam acara tersebut. Karena apabila kita memaksakan minat yang mereka tidak miliki, itu akan membuat mereka selanjutnya akan lebih malas untuk mengetahui event-event ataupun acara yang ada. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Wafik yang sudah memberikan jawabannya. Dari Bapak atau Ibu Guru Pembina, adakah pertanyaan atau saran? Jika tidak ada, langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Saudari Salma Salsabila.
Pertanyaan yang pertama adalah, kegiatan apa yang dilakukan para calon ketua OSIS untuk mewujudkan visi misinya? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, pandemi ini menyebabkan pembelajaran tatap muka sempat dihentikan. Kemudian sekarang diberlakukan PTM terbatas. Nah, kira-kira program apa yang akan dilaksanakan untuk menunjang PTM terbatas ini supaya lebih efektif, khususnya untuk kelas 12? Apakah sudah bisa dipahami? Oke. Yang kedua, pandemi menyebabkan pembelajaran tatap muka sempat dihentikan. Kemudian sekarang diberlakukan PTM terbatas. Nah, kira-kira program apa yang akan dilaksanakan untuk menunjang PTM terbatas ini supaya lebih efektif, khususnya untuk kelas 12? Jika sudah bisa dipahami, dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, yang dilakukan Caketos untuk menjalankan visi misinya, menurut saya yang harus dijalankan untuk menjalankan visi misi, yang pertama kita harus bersosialisasi dahulu mengenai visi misi kita terhadap rekan-rekan kerja kita yang lainnya. Kita sosialisasikan, kita bahas bareng-bareng. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, supaya PTMT kelas 12 lebih efektif, menurut saya ketika ada lomba-lomba di dalam sekolah, itu kelas 12 tidak diwajibkan untuk ikut. Dibebaskan untuk kelas 12 untuk tetap fokus di akademiknya terlebih dahulu karena akan menjalankan ujian sebentar lagi. Mungkin itu pertanyaan tadi yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Bapak dan Ibu Guru Pembina, adakah pertanyaan atau saran? Jika dirasa sudah cukup, baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan atau mendengarkan closing statement atau promosi dari masing-masing kandidat. Untuk calon kandidat OSIS Masa Bakti 2021-2022, dipersilahkan meyakinkan kita untuk memilih Mas atau Mbak. Untuk nomor urut 1, dipersilahkan kepada Saudara Raffi Akbar. Baik, terima kasih waktunya sudah bisa mendengarkan semua dari Caketos. Semoga semua dari siswa-siswi bisa puas dengan jawaban orasi saya yang tadi. Dan jangan lupa pilih 1 untuk semansa maju. Dan kepercayaan Anda adalah energi dan pertanggungjawaban saya adalah bukti. Visi misi yang saya sebutkan tadi tidak akan berjalan dengan lancar jika Anda tidak bisa mempercayai salah satu dari Caketos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, itu tadi dari kandidat nomor 1. Sekarang adalah kesempatan untuk kandidat nomor urut 2 kepada Mbak Wafik, dipersilahkan ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap kandidat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentu berbeda-beda, tapi jangan lupa kalian gunakan hak milik kalian. Pilihlah ketua yang sesuai dengan hati kalian, jangan dengan paksaan orang lain, karena nantinya kalian akan menyesal. Karena semua kandidat itu memiliki niat baik untuk memajukan sekolah SMA Negeri 1 Sleman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat keren-keren sekali ya kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sleman. Tapi masih ada lagi nih. Maka dari itu langsung lanjut ke kandidat nomor 3 atas nama Salma Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Halo, tadi udah tahu kan visi misi dari saya? Semoga bisa meyakinkan kalian semua ya. Jangan lupa pilih sesuai kata hati kalian.
Jangan lupa pilih saya juga boleh. Terima kasih. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutupan. Selesai sudah orasi calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sleman masa bakti 2021-2022. Bagaimana teman-teman semua? Adakah atau apakah sudah mempunyai pandangan ataupun gambaran untuk calon Ketua OSIS kita? Tolong banget ya dipikirin matang-matang, karena itu semua juga untuk kemajuan sekolah kita dalam 1 tahun ke depan. Kita semua pasti tahu, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan kandidat calon ketua OSIS kita. Semuanya baik, tapi hak pilih kita cuma 1. Maka dari itu kita harus benar-benar menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Dan pastinya kita harus benar-benar yakin dengan pilihan kita. Dan ingat ya teman-teman, nanti pada tanggal 5 Oktober jangan sampai kabut. Saya, Gisela Citra Riyadita Pamungkas, pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dalam tutur kata maupun perilaku, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.